Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi hari yang penuh berkat ini, bersama-sama kita memuji dan menyembah Yesus Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang sungguh layak dipuji dan disembah. Dan mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Sungguh kami bersyukur Bapa buat cinta kasih-Mu setiap hari yang begitu melimpah. Kami sungguh bersyukur punya Allah sebaik dan sehebat Engkau Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau datang menyembah Engkau, memuji Engkau. Kiranya Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah, dan Engkau yang mengerti setiap hati kami Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu.
sungguh bersyukur buat pujian yang indah Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan memiliki Engkau Allah yang sangat mengenal kehidupan dan hati kami Bapa. Kami mau serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mau Tuhan dengarkan firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, persiapkan hati setiap kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya akan meneruskan belajar mengenai perikop di dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Di doa pagi sebelumnya saya telah membahas di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Sekarang kita akan bahas di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari bersama-sama kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Puji Tuhan. Kita flashback dulu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, bahwa setiap kita harus memiliki iman yang aktif, mengapresiasi panggilan Allah kepada setiap kita menjadi mempelai-mempelainya. Kita harus aktif ya, datang kepada Tuhan, datang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, di ayat yang selanjutnya saudara, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14 ini, setelah dijumpai orang-orang yang diundang, dalam garis ya kita garis bawahi, orang-orang yang diundang tadi sudah sangat tidak layak untuk menghadiri perjamuan kawin itu, maka hamba-hambanya raja kemudian pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Sampai sebegitu, dalam tanda kutip, murahnya sudah. Sampai sebegitu sak-sae begitu, seadanya, supaya orang itu datang ke dalam perjamuan kawin. Kemudian hamba-hamba itu mencoba untuk datang ke persimpangan-persimpangan jalan, di kerumunan-kerumunan begitu. Akhirnya ayat yang menarik, ayat yang ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Ada orang-orang jahat, ada orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Hal yang menarik adalah ternyata selain di ayat yang pertama sampai yang ke-7 bahwa perjamuan kawin itu tidak hanya diberikan, diundang kepada orang-orang yang mempunyai strata sosial, strata ekonomi tertentu, tetapi di ayat yang ke-10 Tuhan melalui kasih karunia yang begitu dahsyat, Dia juga mengundang
orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dari sekian banyaknya tamu itu dijumpai satu. Ia melihat seorang. Ini bukan kata jamak, saudara ya, kata tunggal. Seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat yang ke-12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepadanya, "Hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Poinnya di ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, sebab banyak yang diundang, sebab banyak yang diajak, tetapi sedikit yang dipilih. Sedikit yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam perjamuan kawin anak domba. Yang mendasari ini ayat yang ke-10, saudara. Saya berpikir bahwa berarti orang-orang jahat itu juga bisa masuk ke dalam surga. Berarti orang-orang baik itu, jahat dan baik itu bukan sebagai ukuran orang bisa diundang masuk ke dalam perjamuan kawin itu. Ada satu hikmat yang luar biasa. Yang pertama, saudara, kita belajar dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Yang pertama, orang-orang itu latar belakangnya apapun, ya, entah dia miskin, entah dia kaya, entah dia berpendidikan, entah dia non berpendidikan, entah dia laki-laki, entah dia perempuan, entah dia darah merah, darah biru, darah oranye, darah kuning, semuanya, saudara, ketika menerima panggilan, firman Tuhan katakan mereka bergerak untuk masuk ke dalam ruangan perjamuan kawin itu. Dan isinya tidak hanya orang baik, saudara, tapi ada juga orang jahat. Ada juga orang jahat. Ini bukan ukuran standar manusia sebenarnya, tetapi itu yang terjadi dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, yang menarik, saudara, yang menarik di ayat yang ke-11, raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Contohnya hanya satu saja, tidak berpakaian pesta. Berarti semua orang yang ada di situ kecuali satu orang itu, saudara, berpakaian pesta. Hikmat apa yang diberikan kepada setiap kita? Bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, entah kondisimu sebagai orang jahat, entah kondisimu sebagai orang baik, tetapi ketika engkau menerima panggilan itu, mengerjakan iman itu, dan engkau menggunakan pakaian pesta untuk datang ke dalam perjamuan kawin anak domba itu, engkau layak. Ini berbicara mengenai bukan masa lalu kita, tetapi apa yang kita kerjakan hari ini, dan itu menentukan masa depan kita. Memang kita mungkin dicap sebagai orang jahat, mungkin kita juga dicap sebagai orang baik, tetapi itu bukan standar. Standarnya adalah ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau mau datang dan engkau mau persiapkan dirimu sehingga engkau berpakaian pesta ketika engkau datang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Contohnya hanya satu, saudara. Ketika dia tidak pakai pakaian pesta, firman Tuhan katakan, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di mana, saudara, ada tempat kegelapan yang paling gelap kalau tidak di neraka? Ya. Kalau di kepercayaan saya sebelumnya itu, neraka itu ada tingkatannya, saudara. Ada 7 tingkatannya. Paling rendah itu neraka jahanam, saudara. Nah, neraka yang paling gelap begitu. Dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow.
begitu baiknya Tuhan kita sebenarnya kepada setiap kita. Ketika orang-orang yang dipilih, yang diundang tadi saudara, di ayat yang pertama sampai ayat ke-7, orang banyak yang diundang itu nggak mau datang, kemudian Tuhan membinasakan mereka, sampai-sampai Tuhan merendahkan harkat martabat perjamuan kawinnya itu, perjamuan yang sangat luar biasa, acara kenegaraan bahkan itu. Dibawa ke persimpangan jalan, siapapun orang boleh masuk, siapapun orang boleh datang. Entah kamu orang jahat, entah kamu orang baik. Tuhan tidak melihat latar belakang hidupmu. Tetapi ketika engkau datang mengimani dan engkau mempersiapkan diri, berbicara pakaian pesta itu berarti berbicara engkau mempersiapkan diri dengan luar biasa. Ada effort yang luar biasa sebelum engkau bertemu dengan Tuhan. Ada effort yang luar biasa sebelum engkau berjumpa dengan Allah. Dan itu semua bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan. Maka itu di ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Hari ini mungkin ada orang-orang jahat, tapi kita tidak tahu saudara. Seminggu kemudian, sebulan kemudian dia dipanggil dan kemudian dia terpilih menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kawin sebagai mempelai Kristus. Nah, inilah gambaran kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Bukan melihat background kita, bukan melihat kondisi kita, tetapi ketika kita mau dengan serius menanggapi panggilan Allah dan mengerjakannya, saya percaya setiap kita menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan, masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba, menjadi mempelai Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita tetapnya effort yang luar biasa mengerjakan iman kita supaya kita boleh dilayakkan Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kawin anak. Amin. Mari bersama-sama kita. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih karuniamu melingkupi hidup kami. Kami rasakan kebaikanmu, anugerahmu begitu baik, dahsyat dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat marifat, sehingga kami boleh melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati setiap sidang jemaat yang setia mendengarkan kebenaran firman-Mu, ikuti doa pagi secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.